Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat objek shapes dan forms. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Kita langsung saja ke prakteknya. Pertama, kita membuat new composition dulu, seperti biasa. Ukurannya tetap sama. Ini tetap warna hitam. Namanya biarkan composition saja. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam membuat shapes dan forms itu ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Cara yang pertama itu kita menggunakan objek shapes yang ada di sini. Ini ada bisa menggunakan rectangle, kemudian rounded, kemudian ellipse tool, polygon dan stars. Kita coba satu persatu ya. Nah, di sini saya mencoba rectangle dulu. Objeknya seperti ini. Nah, ini rectangle. Kemudian kalau kalian perhatikan di bagian objek rectangle ini hanya terdapat outline. Outline yang artinya ini adalah stroke-nya saja, tapi warna dasarnya atau fill-nya tidak ada. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian atas sini, warna fill-nya itu di garis merah. Itu artinya fill-nya itu tidak ada, none ya. Nah, bagaimana cara mengganti fill ini menjadi warna? Tinggal kita klik saja di sini. Di sini saya pilih warna kuning, nanti objeknya akan berubah, warnanya itu akan menjadi warna kuning seperti ini. Nah, ketika saya ingin hilangkan outline-nya atau stroke-nya, itu saya tinggal klik di bagian text stroke ini, klik, kemudian saya pilih none. Ya. Nah, di bagian sini juga ada beberapa pilihan. Ini none berarti artinya tidak ada warna. Kemudian ini fill atau solid color berarti ini dia akan ada warna tapi cuma satu warna. Kemudian bagian sini adalah linear gradient. Berarti nanti outline-nya ini akan ada 2 warna. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada radial gradient. Radial itu berarti dia bentuknya itu bulat ya, tapi gradient. Nah, seperti itu. Ini saya tutup. Kita lihat di fill dulu. Di fill juga sama, ada solid color, berarti satu warna, atau linear gradient seperti ini, atau radial gradient. Nah, jadi itu. Ya, ini harus kita pahami. Nah, di sini saya kembalikan ke solid color saja. Nah, ini adalah objek rectangle. Nah, bagaimana kalau objek lain sama ya? Jadi objek lain rounded rectangle juga sama. Saya klik seperti ini bentuknya. Ya, ini rounded rectangle. Oke, nah di sini terdapat kesalahan. Kenapa objek ini jadi menyatu? Karena tadi pada saat saya membuat objek kedua itu saya masih aktif di objek shapes layer 1. Jadi ketika kita ingin membuat objek kedua itu kita harus diselect dulu. Jadi jangan dipilih ini, jangan diaktifkan. Jadi caranya klik aja di sembarang tempat di bagian bawah ini, bawah layar. Nah, seperti ini. Ini kan sudah tidak aktif. Baru kita buat objek baru. Nah, ini. Nah, nanti dia akan bikin layar baru juga. Tuh. Kemudian ini ellipse seperti ini, bulat ya. Kemudian ini polygon ya, polygon seperti ini. Kemudian star seperti ini. Nah, ya, jadi kenapa objek ini harus kalian pahami cara membuatnya? Karena nanti pada saat pembuatan animasi motion graphic ini akan kita gunakan juga. Contohnya ketika kita ingin membuat transisi, ya, kita dapat menggunakan objek shapes tool ini. Oke. Itu cara yang pertama, membuat objek shapes tool. Ini saya hapus. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan pen tool yang di bagian sini. Ya, kita ambil yang paling atas, pen tool. Pen tool ini lebih gampang lagi kita membuat objek. Objeknya tidak terbatas seperti ini. Kalau di sini kan dia sudah dibatasi. Oh, ini bentuknya bentuk star, kemudian polygon, kemudian rounded, kemudian rectangle. Tapi kalau menggunakan pen tools itu kita bisa membuat objek secara bebas. Contoh saya membuat objek lengkungan seperti ini. Ya. Nah, yang memiliki lengkungan seperti ini, kita bisa buat menggunakan pen tools. Ini saya bisa geser.
Nah, ya. Nah, ini objek ini bisa kita buat menggunakan pen tools. Sama juga di pen tools itu kita ada fill dan stroke-nya juga. Jadi bisa diperhatikan. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, kita dapat membuat objek shapes dan prop itu menggunakan solid layer. Bagaimana caranya? Caranya kita masuk ke menu layer di sini, kemudian pilih new, kemudian pilih solid atau tekan Ctrl Y. Klik, kemudian di sini warnanya, ya kita pilih warnanya, misalnya saya ganti warna hijau misalnya seperti ini, kemudian saya klik OK, kemudian ini ukurannya otomatis ya, kemudian OK. Nah, jadi ini adalah solid layer. Jadi solid layer ini bisa kita perkecil bentuknya seperti ini, bisa kita jadikan kotak seperti ini, atau bisa kita bentuk sesuai kebutuhan menggunakan pen tool. Contoh ya, saya aktifkan pen tool, kemudian saya klik layer solid ini ya, namanya itu lime green solid 1. Saya aktifkan dulu, klik dulu, kemudian baru saya klik di sini. Misalnya saya ingin membuat objek segitiga. Nih. Nah, jadi dia akan membentuk pola segitiga seperti ini dengan menggunakan pen tools. Kenapa bisa? Karena kalau sudah seperti ini kita sudah menggunakan teknik yang namanya masking. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 cara membuat objek. Yang pertama itu menggunakan objek rectangle, rounded, ellipse, polygonal, dan stars. Kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan pen tools. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menggunakan solid layer yang dipadukan dengan pen tools. Oke, nah seperti itu. Nah kemudian uniknya ketika kita membuat objek menggunakan solid layer, ini bisa kita ubah, bisa kita animasikan bentuk-bentuk seperti ini. Contoh, di sini saya aktifkan masking, tekan tombol M di keyboard. Nah, kemudian di sini ada yang namanya max path, ya. Nah, ini saya berikan keyframe. Kemudian di detik ke-1 ini saya bisa geser. Misalnya saya geser ke sini. Kemudian ini saya geser ke sini. Nah, seperti itu. Ketika saya play jadinya seperti ini. Nah, jadi ini bisa kita animasikan. Karena dia masih dalam bentuk pad aktif ya, karena kita pakai masking tadi. Nah, seperti itu. Oke, ini saya hapus. Nah, selanjutnya bagaimana memanfaatkan objek shapes dan form ini sebagai objek transisi. Kita bisa membuat transisi menggunakan objek-objek ini. Contoh, saya membuat transisi biasa ya, menggunakan layer solid. Saya menggunakan solid. Di sini warnanya saya ganti jadi warna ini ya. Oke. Nah, lihat. Kemudian saya akan animasikan objek solid ini menjadi sebuah transisi, akan menjadi transisi. Caranya saya di sini akan membuat dia bergerak dari kiri ke kanan menggunakan posisi. Berarti saya tekan tombol P di sini. Di sini saya klik, saya tekan tombol P di keyboard, kemudian akan aktif position. Kemudian saya akan geser ini ke detik ke-1, kemudian saya kunci, saya berikan keyframe, kemudian saya mundurkan lagi. Nah, setelah saya geser ini ke sini, saya akan geser objeknya ke bagian sini aja. Oke, bagian kiri. Oke, jadi nilainya berubah ya. Jadi ketika saya play, nanti animasi objek ini akan dari kiri ke kanan pergerakannya. Nah, seperti itu. Ya. Nih. Nah.
tambahan untuk dipahami, ini kalau kita lihat animasinya masih belum smooth ya, masih belum lancar, belum enak dilihat. Nah, agar animasinya lebih smooth lagi, kita bisa menggunakan easy ease. Nah, caranya tinggal blok keyframe ini, kemudian klik kanan di mouse ya. Klik kanan mouse, kemudian ada keyframe assistant, kemudian pilih aktifkan easy ease atau F9. Oke. Saya klik F9, nanti akan berubah bentuk keyframe-nya seperti ini. Kemudian ketika saya play, nah agak enak dilihat, dan ini kecepatannya masih bisa kita atur. Jadi caranya saya blok keyframe-nya, saya pilih di bagian sini grab editor. Nah, di bagian grab editor nanti keyframe tadi akan berubah jadi grafik seperti ini. Nah, ini adalah grab editor, jadi kita bisa membuat mengatur kecepatan dari animasi ini. Contoh di sini saya akan geser ini ke sini. Nah, kalau kita baca grafiknya, ini nanti akan cepat, kemudian ini akan lambat ya. Karena dia ada lekukan seperti ini. Nah, itu lihat. Nah, sebaliknya kalau misalnya saya geser ini ke sini, kemudian ini saya geser ke sini, dia akan lambat, kemudian akan cepat ya. Lambat, kemudian cepat. Nah, itu ya. Jadi nanti sesuai kebutuhan mau pakai yang mana. Ini saya geser ini aja. Nah, ini bisa kita kembalikan lagi ke keyframe dengan cara klik di grab editor ini. Nah ini ya. Ini 1 detik, misalnya saya naikkan jadi 2 detik. Durasi animasinya terlalu lambat ya. Saya naikkan jadi segini saja. Oke, setengah detik ya. Oke. Ini berapa frame? Coba saya perbesar. 15. Saya 10 frame saja. Oke, saya ganti 10 frame. Oke. Terlalu cepat. 15 frame coba. Oke, 15 frame cocok. Nah, ini baru satu, kemudian saya akan combine, nanti akan ada beberapa warna solid ini ya. Caranya saya tinggal duplikat layer ini ya. Jadi saya tinggal duplikat layar orange solid ini dengan menekan tombol Ctrl D di keyboard. Saya tekan Ctrl D, nanti dia akan duplikat jadi objek baru. Nah, setelah saya duplikat, di sini dia menjadi 2 layer solid. Kalian bisa lihat, solid paling atas, yang paling atas ini saya akan edit ganti warna ya. Jadi saya masuk ke menu layer, kemudian solid setting atau tekan Shift Ctrl Shift Y, kemudian saya ganti warnanya biar agak beda, jadi saya ganti agak kuning sedikit. Oke, seperti itu. Nah, ini belum terlihat karena dia animasinya sama. Kalau saya munculkan keyframe-nya, animasinya kan sama nih, durasinya sama. Jadi saya akan buat perbedaan ya dengan cara menggeser layer yang atas ya, yellow solid ke sebanyak kurang lebih berapa frame ini, 8 frame ya. Saya geser ke 8 frame, nanti seperti ini. Nah, jadi solid warna yellow-nya itu akan sedikit terlambat. Oke. Nah, ini masih terlalu lambat. Jadi saya geser lagi ke kiri. Oke, segitu. Nah. Nih, kemudian saya copy lagi, duplikat lagi. Saya tekan tombol U, kemudian saya geser sedikit ya, hampir sama dengan ini tadi jaraknya. Ini, kemudian warnanya saya ganti lagi. Saya ganti sedikit ke hijau. Ya, sedikit ke hijau ya. Kemudian saya geser ke sini. Oke. Jadi ini kira-kira 5-10 ini di sini. Ini di sini. Oke. Oke, kita lihat. Nah.
Jadi mulai seperti itu. Masih kurang, saya tambah satu lagi yang terakhir. Ini juga saya geser ke sini, kemudian warnanya saya ganti lagi menjadi warna putih. Oke. Sorry. Ini saya ganti warna putih. Oke. Nah, saya atur dulu jaraknya. Jadi kira-kira sama. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah ini transisinya sudah selesai ya, kita anggap sudah selesai. Jadi nanti saya akan masukkan objek lagi karena kita sudah belajar tipografi. Jadi saya akan melanjutkan tambah dengan tipografi. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi ketika transisi ini dijalankan, nanti akan muncul warna putih seperti ini. Nanti akan ada objek baru di sini, yaitu objek teks. Contoh di sini saya buat teks baru. Ini warnanya saya ganti warna merah muda ya. Saya ganti warna merah muda. Kemudian belajar animasi. Oke, belajar animasi. Saya bikin satu lagi. Oke, belajar animasi motion graphic. Ini. Nah. Jadi ini teksnya akan muncul nanti. Oke. Nah, teksnya sudah saya buat. Jadi konsepnya seperti ini. Ketika warna putih ini muncul, nanti teksnya akan muncul, ya. Nih. Nah, ini ya. Cuma sekarang munculnya teks ini kan masih tidak enak dipandang karena belum kita animasikan. Jadi ini saya atur anchor pointnya di bawah. Saya coba animasikan dengan scale saja yang sederhana ya. Nah, oke, ini saya taruh di sini. Jadi saya klik dua layer ini, kemudian saya tekan S untuk munculkan transform scale, kemudian saya klik untuk memberikan keyframe, kemudian saya mundurkan, saya ganti nilai 120 ini menjadi 0. Jadi dari 0 dia akan muncul set seperti itu ya. Kemudian saya berikan keyframe assistant. Jadi keyframe assistant is oke. Kemudian saya atur kecepatan grabnya. Saya blok dua-duanya, ini saya blok sekaligus ya. Oke, saya geser. Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau saya play. Oke, ini bersamaan, jadi saya mau dia itu bergiliran. Jadi teksnya teks belajar animasi dulu, baru motion graphic yang muncul. Oke, seperti ini. Ini saya ganti belajarnya, saya ganti warna agak hitam. Kemudian saya tambahkan satu teks lagi. Sangat menyenangkan. Oke. Kemudian ini saya cari teks yang kurus ya. Calibri, saya pakai Calibri yang light. Kemudian saya kecilkan. Oke. Kemudian posisinya itu saya taruh di sini di tengah-tengah. Oke. Kemudian ini saya tarik seperti ini. Sepertinya agak kurang enak dipandang ya. Oke, saya panjangkan, saya kecilkan. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya pindahkan ke atas layarnya. Jadi setelah muncul, nanti sangat menyenangkannya akan muncul dari kiri ke kanan konsepnya. Dari kiri ke kanan. Berarti anchor point-nya saya pindahkan ke bagian sini. Nah, ini anchor point ini saya geser ke bagian sini. Kemudian saya pilih selection tool lagi. Saya animasikan menggunakan posisi. Jadi saya tekan tombol P.
Saya klik di sini, kunci dulu posisinya, kemudian saya geser sedikit. Oke, nah seperti ini. Jadi kita lihat set. Nah, seperti itu ya. Cuma bagian awalnya yang tidak enak dipandang kita akan perbaiki sedikit ya. Kita akan perbaiki sedikit. Nanti kita pakai transform. Jadi tekan tombol T, opacity ya. Klik. Kemudian mundurkan 0. Ganti nilainya jadi 0. Nah, ini saya mundurkan sini. Oke. Nah, jadi dia tidak langsung ada, plug langsung ada, tapi secara berlahan nilainya muncul ya, seperti itu ya. Nah, secara berlahan nilai dari opacity-nya jadi 100 dan teksnya jadi langsung muncul. Jadi seperti diberi transisi. Oke. Nah, ini masih belum nih, kita harus tambah lagi. Ini di positionnya saya beri keyframe assistant assist, kemudian saya tambahkan, saya atur speednya biar enak dipandang. Oke. Nah berikutnya saya akan coba bikin satu objek menggunakan rectangle. Saya bikin satu objek rectangle, ukurannya sepanjang teks ini. Nah, ini biasanya dipakai untuk memisahkan antara teks ini dengan background ya, biar tidak terlalu kontras. Jadi saya turunkan ke bawah, jadi seperti ini. Kemudian warnanya, warna teksnya saya ganti warna putih. Lalu warna ini tetap warna itu ya. Oke, ini anchor pointnya saya geser ke sini dulu. Saya atur ukurannya. Oke. Nah, kemudian bagian sini saya geser ke sini anchor pointnya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini muncul, nanti rectangle-nya juga akan muncul. Jadi saya aktifkan keyframe ini dengan tekan tombol U. Nah, di sini. Nah, kemudian di layer shape ini saya tekan tombol P lagi, position, kemudian saya geser ke sini, saya geser ini. Oke. Nah, seperti itu. Saya berikan, saya harus tambahkan keyframe assistant dulu, kemudian baru saya bisa atur speednya. Oke, jadi ini agak telat dikit. Oke, sudah nampak seperti itu kan? Terlalu lambat. Coba saya cepatkan, bagus tidak? Oke. Nah ini juga sederhananya saya pakai opacity lagi. Ini di sini, kemudian ini saya ganti jadi 0. Oke. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Lihat. Kemudian dua teks ini terlalu lambat, kita tarik lagi sedikit. Ya, jadi tipsnya untuk animasi motion graphic itu animasi setiap objeknya itu tidak durasinya tidak panjang ya. Paling panjang 1 detik, 2 detik ya. Karena kalau terlalu panjang itu nanti ada aturannya lagi ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Sudah, saya rasa sudah cukup. Kemudian kalau misalnya kita ingin bikin transisi baru lagi untuk menutup teks ini, kita tinggal bikin, misalnya di sini saya coba lagi pakai mana ya? Saya pakai ellipse tool saja ya. Saya pakai ellipse tool, saya aktifkan title-nya. Nah, ini title action-nya. Saya perbesar. Oke, kemudian anchor point-nya saya harus geser anchor point ini ke tengah. Di sini.
Kemudian saya coba cari satu. Nah, ini align ya. Saya aktifkan align seperti ini. Jadi saya klik ini, kemudian klik ini, nanti dia akan otomatis di tengah ya. Dia akan secara otomatis di tengah. Kemudian kita lihat konsepnya. Ini nanti setelah muncul sebanyak dia akan berhenti 1 detik saja. 1 detik, kemudian detik berikutnya kita akan hilangkan dengan transisi yang baru ini. Oke, ini transisi yang baru. Saya menggunakan scale ya. Jadi caranya saya tinggal scale saja, perbesar seperti ini. Oke. Nah, oke, saya kunci dulu, beri keyframe, kemudian saya mundurkan. Nilainya saya ganti jadi 0. Oke, kemudian saya kasih keyframe asisten. Kemudian saya atur speednya. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke, ya, terlalu cepat, terlalu lambat. Oke, saya mundurkan. Oke. Kalau mau diberi warna seperti ini tadi, seperti yang rectangle solid yang ini, ya, yang ini yang bagian 1 2 3 ini sama ini saya ganti warna aja di sini ya. Saya ganti ini. Saya lebih suka kelompokkan seperti ini. Oke, kalau kita mau beri warna seperti ini tadi, kita tinggal copy saja ya. Jadi langkah pertama tadi kita tinggal copy paste. Ini Ctrl D, kemudian tekan U. Kemudian kita lihat ini warnanya ya. Warna ini kita mundurkan. Oke. Kemudian saya mundurkan sedikit lagi. Oke. Ctrl D lagi, tekan U lagi. Oke, warnanya saya geser lagi. Kemudian tekan D lagi, Ctrl D. Kemudian tekan U. Jadi dia akan membuat gradien warna berlahan-lahan putih ya. Oke, saya tekan Ctrl D lagi, tekan U, kemudian ini jadi warna putih lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, lihat. Kita lihat hasil keseluruhannya. Ini saya akan jadi seperti ini. Ini saya gulung lagi ya. Oke. Bentar, saya coba play. Iya, seperti itu. Ya, nanti tinggal kita atur sesuai kebutuhan kita ini untuk kecepatan animasinya. Nah, oke, yang terakhir kalian perhatikan di bagian sini. Biasanya seorang motion graphic designer setelah selesai membuat animasi seperti ini, mereka akan aktifkan motion blur. Motion blur itu untuk memperhalus setiap gerakan dari objek ini, ya. Nah, nanti akan kelihatan lebih halus. Kenapa tadi pada saat kita membuat animasinya belum diaktifkan, ya? Karena ketika kita aktifkan motion blur, pemakaian memori komputer kita akan semakin berat, akan semakin banyak. Jadi komputer kita akan semakin berat. Jadi jangan diaktifkan dulu. Jadi tipsnya ini diaktifkan ketika kita sudah selesai membuat animasinya. Ketika kita ingin finishing. Oke, ini sudah selesai. Nah, tips yang terakhir lagi, kalau kalian melihat layar seperti ini kan banyak ini. Ini baru segini, layarnya sudah sebanyak ini. Bagaimana nanti kalau kamu membuat animasi yang agak sedikit panjang, misalnya durasinya sampai 10 detik ya, sampai 12 detik. Tentu ini akan sangat memusingkan untuk kita mengatur animasi kita. Nah, jadi di Adobe After Effects itu ada fasilitas group, ya, grouping ya. Misalnya ini di bagian transisi pertama, saya menggroup jadi satu grup. Jadi namanya adalah composition juga, ya. Jadi ini akan saya jadikan composition seperti ini. Ini kan composition baru nih, satu komposisi. Isinya ini. Nah, nanti saya akan bikin satu komposisi yang isinya 4 layer ini.
Jadi caranya klik kanan, blok dulu layar yang mau kita grup, kemudian klik kanan, kemudian pilih Free Compose ya. Klik, kemudian di sini tinggal ganti nama, misalnya ini transisi solid ya. Kemudian ini kamu bisa centang open new composition, nanti dia akan bikin komposisi baru. Kalau kamu tidak centang nanti dia tidak akan bikin ya. Oke, saya centang aja, kemudian tekan OK. Nah, nanti dia akan bikin satu komposisi baru khusus untuk layar transisi ini. Lalu di komposisi ini dia seperti apa bentuknya? Dia akan menjadi satu layar seperti ini. Namanya transisi solid. Nah, jadi di dalam transisi solid ini isinya adalah beberapa layar ini. Jadi ini bisa kita tutup. Nah, gitu. Lalu bagaimana suatu saat ketika kita ingin mengubah misalnya, oh ternyata warna di sini tidak sesuai atau animasinya tidak sesuai, masih ada yang kurang kita rasa. Kita mau edit lagi. Nah, ini bisa kita edit lagi. Jadi dengan cara double klik saja di layar transisi solid ini. Double klik, nanti dia akan membuka tab baru, tab komposisi dari transisi solid ini tadi. Nah, ini bisa kita geser lagi, ini bisa kita edit dan ini akan berubah. Contoh, saya akan rubah warna putih ini, saya ganti jadi warna biru ya. Nah, oke. Nah, ketika saya kembali ke komposisi 1, dia akan berubah. Jadi seperti itu. Ya. Nah, sama juga ini misalnya di bagian teks. Ini teksnya saya mau grup jadi satu grup, misalnya saya jadikan komposisi baru, namanya ini teks. Kemudian oke. Nah, nanti dia akan bikin lagi tab baru di sini. Kita kembali lagi ke komposisi 1, kemudian transisi kedua. Ini transisi yang bulat ya. Yang elips ini, klik kanan, kemudian pre-compose, kemudian ini transisi apa ini namanya tadi? Elips ya. Oke, elips. Oke. Nah, dia akan bikin tab baru lagi. Tapi di masternya ini dia akan menjadi sedikit layarnya, cuma ada 3 layar. Jadi ini memudahkan kita. Jadi kalau kita ingin edit setiap layar ini, kita tinggal klik 2 kali saja ya. Nanti dia akan masuk ke layar ini. Ini kalau tidak kita butuhkan, kita bisa sementara bisa kita tutup, bisa kita close. Suatu saat kita ingin edit, kita tinggal double klik, dia akan masuk ke layar transisi elips ini. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah tips yang saya berikan di materi kali ini. Saya harap nanti kalian bisa mencoba. Silakan membuat objek shape and forms sendiri dengan kreativitas kalian masing-masing, dan silakan buat animasi motion graphic sederhana kalian. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses.